Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, Shalom. Jumpa kembali bersama dengan kami, program Gembala Menyapa dari Gereja Kristen Jawa Kota Gede, Yogyakarta. Adapun bacaan kita pada hari ini diambilkan dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dengan judul Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Bacaan kitab Matius pasal 5 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, aniaya dapat menyebabkan orang yang tertimpa merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan, seperti misalnya mengalami sakit, menderita lahir batin, hidupnya tidak nyaman, kehilangan kebebasan, dan lain sebagainya. Aniaya dapat terjadi karena sebab-sebab internal, karena akibat dari kesalahan orang itu sendiri, karena sikap, kata-kata, dan perbuatan yang dilakukannya sendiri dan lain-lainnya, sehingga orang lain menganiayanya. Namun aniaya juga dapat terjadi karena sebab-sebab eksternal, yaitu aniaya yang terjadi karena tindakan dari luar, dari orang dan pihak lain. Kadangkala, aniaya yang dari luar terjadi tanpa diketahui dengan jelas sebab-sebabnya, menimpa dengan tiba-tiba yang sebelumnya semuanya baik-baik dan aman-aman saja. Kalau hal yang seperti itu yang terjadi, dalam ajaran Jawa disebut dengan pepatah, kesandunging roto, kebentusing tawang. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, tersandung ketika berjalan di jalan yang rata dan terantuk dahinya oleh langit yang tinggi. Ajaran tersebut mengingatkan bahwa penderitaan dapat terjadi dan menimpa, sekalipun menurut akal sehat dan perhitungan, hal itu sepertinya tidak mungkin terjadi. Hal itu digambarkan seperti jalan rata yang membuat orang tersandung dan seperti langit tinggi yang membuat orang terantuk. Ayat bacaan kita Matius pasal 5 ayat yang ke-10 berisi ajaran Tuhan Yesus kepada para murid-Nya tentang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ada dua arti tentang dianiaya oleh sebab kebenaran yang perlu kita pahami. Yang pertama, dianiaya oleh sebab kebenaran, hal itu dapat diartikan sebagai penderitaan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dapat Anda baca pada kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 atau kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kalau orang sampai dianiaya karena imannya kepada Tuhan Yesus, berarti bahwa orang itu mempunyai kemantapan dan keteguhan iman. Dapat Anda baca pada Matius pasal 24 ayat 13. Dengan kemantapan dan keteguhan imannya, sekalipun harus mengalami aniaya, mereka itu disebut sebagai orang yang empunya kerajaan surga. Maksudnya yaitu menjadi pewaris kerajaan surga, dalam arti memperoleh keselamatan kekal bersama Bapa Surgawi. Oleh sebab itu, mereka disebut
berbahagia. Yang kedua, dianiaya oleh sebab kebenaran dapat diartikan sebagai penderitaan karena orang melakukan hal yang benar, yang baik, terpuji, dengan dasar kasih seperti diperintahkan Tuhan. Orang beriman yang hidup dan melakukan perbuatan baik itu dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 disebutkan sebagai yang mempunyai iman yang hidup, bukan iman yang mati. Dan mereka yang demikian itu disebut yang empunya kerajaan surga, yaitu kerajaan di mana Tuhan Allah yang menjadi rajanya, di mana kehidupan kekal tersedia bagi mereka bersama Bapa Surgawi. Dan mereka yang demikian itu yang akan disebut berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih, sabda dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10 tersebut ternyata memperoleh penegasan dan penekanan lagi dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-11 yang juga disabdakan oleh Tuhan Yesus yang demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dengan sabda yang kita renungkan saat ini, kiranya iman kita kepada Tuhan Yesus Sang Kebenaran tidak pudar. Juga iman kita yang disertai ketaatan akan kebenaran firman Tuhan dengan selalu melakukan perbuatan baik tetap mewarnai hidup kita. Walaupun aniaya mendera dan menimpa hidup kita. Agar dengan demikian kita tetap menjadi umat yang empunya kerajaan surga. Tuhan beserta dan memberkati kita sejemaat. Amin.